Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Nur Afifah dari program studi PAI khusus kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar yang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI dengan judul Teori Behaviorisme dan Konstruktivisme. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme atau behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioristik ini berfungsi pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Pendekatan psikologi ini mengutamakan pengamatan tingkah laku dalam mempelajari individu dan bukan mengamati bagian dalam tubuh atau mencermati penilaian orang tentang penasarannya. Jadi, behaviorisme sebenarnya adalah sebuah kelompok teori yang memiliki kesamaan dalam mencermati dan menelaah perilaku manusia yang menyebar di berbagai wilayah. Selain Amerika, teori ini berkembang di daratan seperti Inggris, Prancis, dan Rusia. Berikut tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori behavioristik ini meliputi yang pertama, Edward Thorndike. Menurut Thorndike, beliau ini salah seorang pendiri aliran tingkah laku. Menurut Thorndike, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi. Thorndike juga mengungkapkan bahwa perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret, yaitu dapat diamati, atau yang non-konkret, yaitu tidak bisa diamati. Thorndike juga mengungkapkan bahwa perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret atau yang non-konkret. Dalam implementasinya, siswa sekolah dasar mengalami peningkatan kemampuan membaca dengan adanya interaksi siswa dengan media belajar. Dalam hal ini, berupa media cerita bergambar. Belajar dengan menggunakan media pembelajaran akan terbentuk proses penguasaan karena adanya interaksi dalam belajar. Yang kedua yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan dengan hewan anjing, bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga yaitu John B. Watson. Berbeda dengan Thorndike, menurut Watson, pelopor yang datang sesudah Thorndike, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Semua itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. Contoh penerapan teori behavioristik dalam belajar antara lain, yang pertama yaitu adanya pendisiplinan yang dilakukan terhadap peserta didik yang tidak menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR.
Yang kedua, adanya sanksi yang diberikan pada seorang karyawan, baik itu berupa teguran atau bahkan surat peringatan. Yang ketiga, adanya pemberian sanksi sosial berupa pengucilan terhadap masyarakat yang dianggap telah bertindak menyimpang dari budaya dan norma sosial yang berlaku di suatu daerah. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme atau konstruktivistik adalah metode yang memfokuskan pada proses atau aktivitas pembelajaran yang mendalami pengetahuan secara bebas agar siswa bisa memaknai pengetahuan baru sesuai dengan pengalamannya. Jadi di sini siswa itu dibebaskan untuk mendalami apa yang mereka sukai dan maknanya itu dia akan memperoleh pengetahuan baru sesuai dengan pengalamannya yang sebelum-sebelumnya. Kemudian pembangunan pengetahuan berdasarkan teori konstruktivistik adalah bahwa subjek harus proaktif untuk membuat susunan kognitif dengan cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Lalu susunan kognitif tersebut berfungsi untuk menciptakan definisi realitasnya sendiri sesuai dengan pengalaman yang didapat, serta dengan interaksi kognitif tersebut akan memungkinkan adanya pembangunan pengetahuan baru. Berikut konstruktivisme menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Menurut Piaget, memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Yang kedua yaitu menurut Vygotsky adalah berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Inti dari teori belajar konstruktivistik ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Ya, berikutnya yaitu contoh penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama, Bapak atau Ibu guru harus mampu membentuk pemikiran peserta didik bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, kembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. Yang ketiga, memunculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui bertanya. Yang keempat, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok tertentu. Cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.